Halo, perkenalkan nama saya Asep Yana. Saya adalah salah satu pegiat kelinci. Yang mana di sini ada varian jenis kelinci hias dan pedaging juga giant. Untuk populasi yang dibudidaya di tempat kita di sini, mungkin sekarang ada sekitar 200 ekoran di tempat ini ya. Tetapi kita masih memiliki tempat-tempat yang lain yang mana mungkin di sana secara populasi ada sekitar 100 ekor lebih. Yang jenis kelinci yang ada di kita ataupun di Indonesia, ini diantaranya untuk jenis kelinci hiasnya ada jenis Fuzzy Lop, Holland Lop, English Angora, Netherland Dwarf, Dutch, Rex, dan masih ada lagi yang jenis yang lainnya. Kebutuhan sekarang ini yang lagi banyak diminati oleh para customer yang ada di antar pulau ataupun luar pulau. Sebenarnya ini ada di dua ini ya tipe ya, satu pedaging, kedua kelinci hiasnya juga. Ini semua dibutuhkan. Untuk memulai memelihara kelinci, untuk sekarang ini mungkin banyak masyarakat pada umumnya masih memandang hewan kelinci ini adalah hewan peliharaan yang mudah mati. Akan tetapi mungkin ini tidak seperti itu. Karena yang mengalami kejadian-kejadian semacam kendala-kendala sampai kematian itu mungkin ada salah di awal. Yang pertama mungkin salah dalam memilih dari segi usia kelinci ini, yang mana usia kelinci ini belum belum masa sapi ya. Artinya secara kebutuhan ASI-nya belum bisa terpenuhi secara full, sehingga ini harus kita perhatikan. Yang kedua, mungkin kita harus menyiapkan dari segi tempatnya, kandangnya juga. Yang ketiga, tentu ini yang harus kita siapkan adalah mengenai ilmu-ilmu dasarnya lah untuk memulai memelihara kelinci ini. Untuk cara memelihara kelinci ini, memang kelinci adalah hewan peliharaan yang mana mungkin dari segi kebiasaannya itu umumnya dikandangin ya. Akan tetapi mereka ini sesekali perlu diumbar lah, walaupun hanya sebentar. Biar apa? Biar aktivitasnya terus juga secara pergerakannya itu normal gitu. Artinya sesekali harus kita umbar lah seperti ini, tapi nggak perlu berlama-lama juga. Untuk pemberian pakan kelinci ini di sini biasa sehari 2 kali ya, pagi dan sore. Sesuai kebutuhan ataupun gramasi tiap-tiap kelinci. Ya dari mulai usia, tentunya stage juga ini kan setelah gramasinya berbeda gitu takaran. Untuk pemberian pakan mungkin ada beberapa image masyarakat pada umumnya pemberian wortel, sayuran itu salah buat pemberian pakan kelinci. Akan tapi tidak seperti itu. Artinya kelinci ini adalah dalam pemberian pakan tergantung bagaimana cara kita membiasakannya. Dan dengan kita membiasakannya secara teratur, maka hasilnya pun akan aman lah, nggak akan ada masalah. Ciri-ciri kelinci stres biasanya dia merasa tidak nyaman di dalam kalau di dalam kandang ya, mereka tidak nyaman ataupun napasnya tinggi gitu kan, sering gelisah. Nah ini artinya kelinci ini stres. Dan dari akibat stres ini bisa aja itu berpengaruh terhadap salah satunya mungkin pupnya itu bisa mencret, seperti itulah. Ini pengalaman kita di sini seperti itu. Kelinci aktif dan agresif itu mungkin karena si kelincinya ini tidak terbiasa dipegang, tidak terbiasa dikeluarkan, tidak terbiasa diajak main. Akan tetapi semua jenis kelinci apapun kalau kita sering berinteraksi, sering diajak main, sering dipegang, maka tidak akan aktif dan tidak akan agresif lah. Untuk pelanggan-pelanggan yang biasa meminta kebutuhan kelinci dari sini itu ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, luar pulaunya Lampung, ke Medan, Kalimantan, sampai ke Papua kalau di domestik Indonesia. Untuk ke luar negerinya mungkin sekarang ini sementara hanya untuk ke Malaysia saja, karena untuk negara yang lain masih ada kendala yang terkait dengan regulasi ya. Untuk harga kelincinya di sini mungkin variatif ya, dari kelinci hiasnya dimulai dari harga 50.000 sampai 1 juta per ekornya. Sedangkan untuk kelinci pedagingnya, karena sejauh ini kita belum bisa
memenuhi kebutuhan dagingnya, kita masih mengeluarkan bentuknya pembibitan. Dan harga untuk usia sapihan New Zealand White ini di 250.000. Untuk penghargaan yang pernah kita dapat dari budidaya kelinci ini, alhamdulillah kita pernah mendapatkan penghargaan dari dinas-dinas peternakan setempat ataupun instansi kepemerintahan semacam Kementan. Juga kita mendapat apresiasi bentuknya penghargaan salah satu peternak kelinci komoditi ekspor. Terus juga mungkin dari beberapa universitas selaku yang PKL magang di tempat kita di sini, dan dari beberapa unsur-unsur terkait juga ada bentuknya apresiasi penghargaan. Tantangan dalam beternak kelinci ini mungkin yang saya rasakan adalah kita dituntut untuk semakin memperbaiki dari segi kualitas, satu itu karena itu menjadi salah satu tuntutan pasar. Yang kedua mungkin kita berusaha bagaimana caranya untuk lebih memperbanyak lagi secara budidayanya. Sebenarnya melihara kelinci ini semua termanfaatkan dan bisa menjadi cuan lah Pak. Dari mulai limbahnya urin ataupun kotorannya. Ini ada yang nampung nih buat para petani-petani nih, pertanian lah ataupun yang di kebun bunga. Biasanya satu karung ini tuh harganya 4.000 Pak untuk kotorannya. Untuk urinnya 1 liter tuh di 2.000 biasanya urinnya. Jadi semua termanfaatkan dan bisa jadi cuan. Kecuali kulit bulunya nih, kulit bulunya sampai saat ini kita masih belum bisa secara pemanfaatan ya, belum bisa karena kita pun belum bisa menemukan orang yang bisa mengolah hasil kulit bulunya nih. Entah itu dijadikan semacam aksesoris kek, ataupun semacam gantungan kunci kek, atau semacam sandal, tas gitu kan. Justru saya bercita-cita ini kalau daging kulit bulu kelinci ini bisa dijadikan sebuah produk semacam tas gitu kan. Ini bisa jadi tas branded loh. Ya Pak. Karena mungkin zaman sekarang sangat mudah lah. Kita gunakan influencer untuk menggunakan tas kita photoshoot, kita posting, akan ada ketertarikan Pak. Ya. Saya membayangkan gitu kan. Misal nih, Nagita Slavina pakai tas kulit bulu Rex gitu kan, yang warna Dalmatian ataupun 3 warna. Gimana nggak keren coba Pak? Ini nih. Jadi kalau di luar negeri sih udah ada. Zinedine Zidane dulu pakai jaketnya nih, ininya pakai kulit satin, kulit bulu satin loh, yang mengkilat itu Pak. Sebenarnya di kita juga bisa nih, karena dengan apalagi Lembang ya, yang sekarang udah menjadi tujuan wisata dan udah berdiri tempat pariwisata di beberapa tempat. Ini kita harus bisa memanfaatkan itu Pak sebenarnya. Dengan melibatkan orang ahlinya nih untuk membuatnya ya. Kita bisa jual semacam topi kelinci gitu kan. Ya, gantungan kunci untuk jadikan souvenir ataupun barang inilah Pak. Banyak sebenarnya nih yang bisa dimanfaatkan gitu, yang bisa menjadikan duit. Bergantung mungkin, nah ini kita harus berkolaborasi lah. Kita tidak bisa sendiri, kita harus berkolaborasi dengan orang yang mengerti dan paham di bidangnya masing-masing. Kalau menurut saya nih, karena saya ngalamin gitu kan, saya dari 2007 sampai sekarang total di kelinci Pak. Alhamdulillah walaupun ya secara lebihnya mah belum, tapi saya bisa hidup dan keluarga, anak bisa bersekolah juga, itu sesuatu hal yang luar biasa. Semua dari kelinci Pak, nggak ada yang lain. Makanya mungkin untuk kaum zilenial ataupun milenial ini, kenapa tidak dimulai dari sekarang gitu kan, untuk memulai usaha sendiri. Karena saya berprinsip setinggi-tingginya jabatan kita berada di perusahaan orang, tetap kita setidaknya pegawai Pak. Tapi sekecil-kecilnya usaha kita pemiliknya, kita adalah bosnya. Beternak kelinci ini adalah kalau menurut saya cuan banget nih, untung banget. Karena dengan kita mau bermodalkan 1 ekor kelinci yang masa hamilnya 1 bulan, dengan mengeluarkan anak bisa rata-rata 6-7 ekor, dengan harga yang tadi udah disebutkan, bisa dihitung lah keuntungannya berapa. Artinya secara keuntungan untung lah kalau beternak kelinci. Makanya ayo anak-anak muda, khususnya kaum zilenial dan milenial, bergabung untuk bisa memulai usaha beternak kelinci yang mana nanti kita semua akan mendapatkan cuan.